Shalom. Guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Silinangun mengucapkan selamat Paskah dan Hari Anak Gemim tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Haleluya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Haleluya. Yesus bangkit. Haleluya. Yesus bangkit. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya. Yesus bangkit. Haleluya. Yesus bangkit. Selamat Paskah teman-teman dan selamat Hari Anak Gemim. Selamat Paskah teman-teman dan selamat Hari Anak Gemim. Hai teman-teman, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah teman-teman dan selamat Hari Anak Gemim. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah teman-teman. Selamat Hari Anak Gemim. Hai teman-teman, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah teman-teman dan selamat Hari Anak Gemim. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan Opa, ada apa? Pasang lampu. Opa, kenapa orang mesti pasang lampu begini? Iya, orang semua di kolom 11 kita pasang lampu bersama-sama supaya orang jemaat memperingati kesengsaraan Yesus. Begitu. Oh, Terang semuanya lah. Kalau malam dia terang dia. Mana terang sekarang siang dia tidak terang. Mama, Ya. Mama sudah lihat tuh lampu Opa yang pasang? Oh, tuh lampu di muka pintu situ. Lampu Mama. ion. Gagak, karena ungu. Ion, no? Mama, kenapa DP bentuk salib? Ih, itu DP bentuk salib kan karena mau lihat toh itu kan simbol kesengsaraan Yesus yang memikul salib, forma tebus torang pedosa. Makanya tuh hari Jumat itu orang memperingati tuh Jumat Agung. Ini hari Minggu toh, berarti suah Paskah no ini. Tuh mak dia jam dulu. Sedikit semua mulai itu ibadah anak sekolah minggu. Kalau nyenek salah hari ini tuh Paskah sama-sama dengan Hari Anak Gemim. Makanya bersedia cuma ibadah. Kalau mama selesai mama ada ketik, nih laptop nanti mama kasih formoni mau ibadah. Panggil coba ada ibadah. Jangan lupa baganti gagak-gagak. Biar cuma mau ibadah di rumah, tapi baganti sama di gereja. Karena tuh orang mau beribadah for siapa? Tuhan. For Tuhan. Jadi orang mesti persembahkan yang terbaik. Ganti baju gagak-gagak, duduk manis, kami Alkitab. Yuk, Piki coba ganti dah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Cinci, orang mau merayakan Paskah hari ini. Ayo, orang mau beribadah bersama-sama. Ayo, Cinci. Mari semua jam orang mau beribadah. Ya, hari ini Cinci Jo, perayaan Hari Raya Paskah dan Hari Anak Gemim. Mari orang mau beribadah bersama-sama.
Torang mau merayakan kemenangan. Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Jime, mari. Jemi, Cevi, aduh Cevi so panggil dari tadi. Cevi, so jam Cevi. Cevi udah apa so? Bermain. Jangan dulu bermain sama dia adik-adik ada di rumah sementara bermain. Sekarang so mau jam, ya. Galau, ada lagi yang jaga galau-galau so. Mari Jo, yang cincin lain so siap mau beribadah. Aduh so kalah kata. Aduh, Cevi permainan so kalah. Jangan dulu, ini jam semua jam ibadah. Jadi orang mesti siapkan hati untuk beribadah toh, Civera. Jadi buat adik-adik yang ada di rumah juga, saat ini jam untuk beribadah dan hari ini akan merayakan Paskah. Jinci so siap, boleh? Iya, Penci. Orang sama beribadah bersama? Oke. Nah, orang mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Paskah. Hari ini kita akan merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus. Dia sudah bangkit mengalahkan maut. Dan hari ini juga untuk kita merayakan Hari Anak Gemim bersama-sama dengan seluruh anak-anak yang ada di Gereja Masehi Injili Minahasa. Oleh sebab itu, Enci undang semua adik-adik yang ada di rumah. Mari kita semangat, kita bergembira bersama karena Tuhan Yesus kita sudah bangkit mengalahkan maut. Kita akan memuji Tuhan, beribadah bersama, dan sebelum kita masuk dalam doa, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Senang Jadi Anak Tuhan. Janji so siap semua? Oke. Orang mesti semangat karena hari ini hari kemenangan. Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Tuhan, Dia ajarku memuji, Dia ajarku berdoa, Dia ajarku mengasihi, senang jadi anak-anak Tuhan. Iya adik-adik, kita bersyukur dan kita merasa senang, bahagia, sukacita karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati, disalibkan, namun Dia bangkit di hari yang ketiga karena Dia begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita akan merayakan Hari Raya Paskah hari ini. Kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Adik-adik semua sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Sungguh sukacita Tuhan ketika kami menikmati hari yang baru yang Engkau beri buat kami. Kami juga sungguh bersuka cita karena Engkau rela mati, disalibkan, namun Engkau boleh bangkit di hari yang ketiga. Di hari ini kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu, hari Paskah, dan juga bersama-sama dengan seluruh anak-anak Gereja Masehi Injili di Minahasa. Hari ini kami merayakan Hari Anak Gemim. Kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami semua dipersiapkan hati kami untuk beribadah kepadamu. Dan biarlah ibadah ini akan membawa sukacita, damai sejahtera, bahkan menjadi berkat buat banyak orang. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan di hari Paskah ini. Enci mau adik-adik yang ada di rumah boleh dengan penuh semangat untuk memuji Tuhan. Kita akan merayakan Paskah hari ini, jadi mesti dengan sukacita. Enci juga yang ada di gereja, boleh toh semangat Enci? Semangat ya, Enci. semua. Kita akan memuji Tuhan, kita menyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
telah menang, salib Golgota tebus dosaku. Aku menang sebab Yesus telah menang, kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang, kebangkitannya kalahkan maut. Aku menang sebab Yesus telah menang, kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang, jadi anaknya surga milikku. Aku menang sebab Yesus telah menang, kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang, serukan Injilnya itu rinduku. Aku menang sebab Yesus telah menang, kemenangan terbesar. Adik-adik, saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dan kita pun juga akan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya adik-adik kunci tangan. Bagaimana sikap kunci tangan? Ya, tutup mata dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, dalam sukacita Hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, semua kami sebagai anak-anak sekolah minggu, Jemaat Kemim Sion Inangun, rindu untuk mendengarkan bagian firman Tuhan. Dan kami juga hendak mendengarkan cerita. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan Yesus kuduskan dan berkati kami.
Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Gembala kami yang baik. Kami datang berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan membaca bagian firman dalam Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 adik-adik. Injil Yohanes pasal 10 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Yang so boleh baca, sering Enci Pendeta katakan, mari torang akan baca bagian firman ini bersama-sama. Injil Yohanes pasal 10 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Judulnya Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, saat ini Enci Pendeta mau menceritakan tentang gembala yang baik ini. Semua duduk tenang. Dengar Enci Pendeta mau cerita? Boleh? Oke, ya. Gembala yang baik ini adik-adik bukan sembarangan gembala.
Dia gembala yang sangat baik, sehingga dia mau dan rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus menyebut domba-domba, Tuhan Yesus sedang bercerita tentang manusia. Ini kita semua yang ada di sini adalah manusia. Ini Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, adik-adik. Baik anak kecil, baik anak yang besar, baik laki-laki atau perempuan, kita semua adalah domba. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus, adik-adik, ini kita adalah domba-domba. Mengapa adik-adik Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan orang semua? Menyelamatkan si pendeta, menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan mama papa, oma opa, kakak adik, dan menyelamatkan orang semua, adik-adik. Karena apa? Boleh ada yang mau bilang? Iya, karena Tuhan Yesus mengasihi orang semua. Tuhan Yesus tahu setiap orang yang berbuat dosa pasti di apa, adik-adik? Iya, pasti akan dihukum. Seperti kalau adik-adik yang boleh baca, boleh lihat dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Si pendeta mau tanya lagi, siapa yang tahu apa itu dosa? Ya, siapa yang tahu apa itu dosa? Iya, dosa itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh siapa? Iya, yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan Alkitab pun juga, adik-adik, mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Karena dosa kita itulah maka orang semua dihukum. Iya. Karena dosa orang semua dihukum. Kita tidak bersama-sama lagi dengan Tuhan kalau orang sudah dihukum, adik-adik. Orang yang ada bersama-sama lagi dengan Tuhan di mana? Di sorga. Kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga, berarti orang mau kemana, adik-adik? Orang mau kemana? Iya, orang mau ke neraka. Semua takut kamu ke neraka? Iya. Kalau takut mau ke neraka, jangan bikin apa? Bikin dosa. Seperti apa? Seperti apa? Berdusta, pangmalawang, dan masih banyak lain-lainnya, adik-adik. Ya, kalau anda mau suka ke neraka, ya, makanya orang harus berbuat yang baik, melakukan apa yang Tuhan Yesus mau, maka orang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di mana? Di sorga. Nah, itulah sebabnya, adik-adik, Tuhan Yesus sebagai gembala yang sangat baik tidak mau si pendeta dihukum, ya toh, adik-adik dihukum, torampe mama papa dihukum, torampe kakak adik dihukum, oma opa, guru-guru sekolah minggu semua dihukum. Dia hadir sebagai gembala yang baik. Ini boleh lihat, toh, gembala yang sangat baik. Nyanda inginkan orang semua hidup dalam kebinasaan. Karena apa? Dia mengasihi kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang menyelamatkan orang semua. Kembali lagi si pendeta mau tanya, bagaimana caranya Tuhan Yesus menyelamatkan orang, adik-adik? Ya, bagaimana? Bagaimana? Nih ada sebuah cerita yang sangat istimewa.
Sebuah cerita yang luar biasa adik-adik, yang memang benar-benar terjadi. Mengapa Enci Pendeta sebutkan yang istimewa? Karena peristiwa ini sebelumnya terjadi, Tuhan Yesus sudah datang memberitahukannya kepada para murid-muridnya. Tuhan Yesus mau kasih tahu, nanti kemudian kita akan menderita. Dia akan ditangkap adik-adik. Dia akan disiksa. Bahkan Tuhan Yesus dibunuh dan Tuhan Yesus akan bangkit. Pada hari keberapa adik-adik? Iya, pada hari yang ketiga. Hal ini Tuhan Yesus mau kasih tahu 4 kali. Bayangkan, Tuhan Yesus sudah kasih tahu 4 kali adik-adik. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Memang ini benar-benar terjadi adik-adik. Ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, Tuhan Yesus sedang bergumul di Taman Getsemani, karena Tuhan Yesus tahu sudah saatnya dia akan ditangkap adik-adik. Maka saat itu juga orang datang menangkap Tuhan Yesus. Dan juga mereka adalah prajurit-prajurit, utusan para imam-imam, ahli-ahli Taurat. Tetapi suatu peristiwa yang hebat terjadi adik-adik. Ketika mereka mendekati Tuhan Yesus, orang tanya, siapa yang kamu cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Maka Tuhan Yesus menjawab, akulah dia. Maka orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus adik-adik, dorang jatuh ke tanah. Sebenarnya mereka tidak bisa menangkap Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa. Dan juga Tuhan Yesus juga dapat menyatakan kuasa pada setiap situasi dan keadaan. Kemudian Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan untuk datang membuktikan Tuhan Yesus yang bersalah dibawa kepada imam-imam kepala, tetapi Tuhan Yesus tidak ditemukan kesalahan apapun adik-adik. Bayangkan itu. Sekalipun pada saat itu mereka memberikan kesaksian palsu untuk menuduh Yesus, dibawa kepada Pontius Pilatus, adik-adik bisa lihat. Ini Bapak Pontius Pilatus, tetapi tidak menemukan kesalahan dari Yesus. Akhirnya dikembalikan kepada Pilatus. Pilatus karena takut kepada orang banyak, maka dia memutuskan apa adik-adik? Dia memutuskan mati kepada Tuhan Yesus. Adik-adik lihat. Iya, Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk dicambuk. Bayangkan adik-adik. Dicambuk, Tuhan Yesus rela menerima semua siksaan. Karena Tuhan Yesus, dia adalah sebagai seorang apa? Gembala yang baik. Yang mengasihi kita sebagai domba-dombanya. Tadi Enci Pendeta sok kasih itu gambar. Yang tadi adik-adik, iya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tapi adik-adik lihat, akhirnya mereka membawa Tuhan Yesus ke Bukit Golgota. Mereka membawa Tuhan Yesus ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Tangan
tangan dan kakinya adik-adik di apa? Iya, tangan dan kakinya dipaku. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah marah. Tuhan Yesus tidak pernah mengutuk orang-orang yang menghukumnya. Tapi ada kalimat-kalimat pengampunan yang Tuhan Yesus ucapkan ketika ia ada di kayu salib adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sungguh luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus mengatakannya ini karena dia mau dapat menunjukkan bahwa dia rela berkorban untuk orang semua. Sebagai apa adik-adik tadi Enci Pendeta bilang? Sebagai domba-dombanya. Tuhan Yesus nyanda salah. Tetapi dia rela berkorban untuk kita semua sebagai domba-dombanya. Karena dia adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus menderita, dihukum mati. Dia telah menanggung hukuman dosa manusia, termasuk dosa kita sekalian. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita adik-adik. Tetapi ada sebuah peristiwa yang hebat terjadi. Ketika Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, ada sebuah peristiwa yang hebat terjadi. Apa yang Tuhan Yesus katakan itu memang benar-benar terjadi adik-adik. Yaitu pada hari ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Ini adik-adik. Pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Setelah Tuhan Yesus dikuburkan, 3 hari kemudian peristiwa itu terjadi. Tuhan Yesus bangkit. Waktu itu prajurit-prajurit sedang menjaga kubur Tuhan Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang sungguh luar biasa. Ini lihat. Kubur telah kosong. Nyanda ada lagi Tuhan Yesus di dalam kubur adik-adik. Kubur telah terbuka. Peristiwa yang maha dahsyat ini sungguh luar biasa terjadi. Dan prajurit-prajurit yang menjaga kubur Yesus itu dong bilang untuk para murid, dusta akang bahwa Tuhan Yesus nyanda pernah bangkit. Tapi sungguh luar biasa adik-adik. Berita kebohongan ini akan dinyatakan, maka penyataan kasih Allah itu telah disaksikan melihat kubur Yesus yang sudah kosong, maka dinyatakan bahwa memang benar-benar Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit dari kuburnya. Tuhan Yesus telah memenangkan kuasa maut dan dosa kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia yang telah datang menyelamatkan orang semua hidup. Sehingga adik-adik, dia adalah gembala yang senantiasa memberikan pertolongan bagi orang semua. Ini lihat. Begitu luar biasa. Tuhan yang telah hadir memeluk kita semua. Memeluk Enci Pendeta, memeluk adik-adik, oma, opa, mama, papa, kakak, adik. Memeluk kita sekalian dengan penuh kasih sayang. Sehingga adik-adik, sekarang inilah gembala yang baik. Gembala yang baik sangat-sangat memperhatikan orang semua. Ketika Tuhan Yesus menyebut kita sebagai domba-dombanya, Dia nyanda pernah membiarkan kita hidup dalam berbagai-bagai kebinasaan hidup. Tetapi Dia merangkul kita sehingga kita pun juga disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Tuhan Yesus.
ini. Hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus mengasihi anak kecil. Tuhan Yesus mengasihi anak besar. Tuhan Yesus mengasihi anak laki-laki. Tuhan Yesus mengasihi anak perempuan. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi mama papa. Tuhan Yesus mengasihi oma opa. Tuhan Yesus mengasihi kakak adik. Sebab itu Tuhan Yesus sangat mengetahui setiap kehidupan orang semua. Jadi kalau baking salah, kalau berbuat dosa, Tuhan Yesus sangat mengetahui. Coba adik-adik kembali lagi, Cik Pendeta mau tanya. Contoh dosa yang sering orang baking. Contohnya apa adik-adik? Ya? Iya, berdusta. Suka apa? Iya, suka melawan orang tua. Apalagi adik-adik? Suka memake. Siapa yang biasa memake? Iya. Apalagi? Iya, katanya mencuri. Iya. Masih ada banyak lain adik-adik. Torang kan yang mau dihukum. Iya. Jadi dengan ini adik-adik, Tuhan Yesus merangkul kita semua. Kita mau menciptakan segala kasih dan kebaikan daripada Tuhan. Karena Dia sangat mengasihi dan mencintai kita adik-adik. Mari, torang mau, Cik Pendeta mau tanya untuk adik-adik. Cik Pendeta ulangi lagi ini. Untuk adik-adik saat ini. Tolong angkat tangan ya, angkat tangan. Siapa yang sudah dengar cerita hari ini dan mau percaya kepada Tuhan Yesus? Silahkan angkat tangan. Iya. So angkat tangan adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya telah percaya Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus rela mati di salib, menghapus dosa saya. Tuhan Yesus tinggal dalam hati saya untuk selama-lamanya. Dan tolonglah saya mengingat terus kasih dari Tuhan Yesus untuk saya. Amin. Ini adik-adik, kasih Tuhan Yesus untuk orang semua. Kasih Tuhan Yesus untuk orang semua adik-adik. Untuk keluarga kita, untuk adik-adik, untuk orang semua. Boleh bikin tuh kasih Tuhan Yesus love di orang pedada semua? Iya. Semua so pintar ya. Seperti ini adik-adik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Sekarang adik-adik, ketika orang percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah mati tetapi bangkit ada di hati kita, maka orang semua tahu bahwa Dia adalah gembala yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Kasih dan sukacita gembala yang baik itu merangkul orang semua, sehingga orang boleh bersyukur di hari ini. Di perayaan apa adik-adik? Iya, Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari di mana orang semua diselamatkan. Hari di mana orang semua ada dalam suasana sukacita karena Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kita sukacita dalam kehidupan ini. Untuk itu, orang nyanda boleh lagi apa tadi? Iya, nyanda boleh lagi bikin sakit hati Tuhan Yesus.
Karena apa? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, mencintai kita, dan orang harus menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Ya, dengan hidup mencari anak-anak Tuhan, anak-anak yang patuh dan setia, dan anak-anak pun juga yang setia melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki di tengah-tengah kehidupan orang semua. Mari adik-adik, orang mau berkomitmen mencari anak-anak Tuhan yang telah menerima kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Karena dia adalah apa adik-adik? Dia adalah gembala yang baik. Mari kita kembali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir sebagai gembala yang baik, yang tetap menuntun dan memberkati kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu yang boleh mendengarkan cerita di hari perayaan Paskah ini. Tuntun bimbing kami semua Bapa, dan jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang bukan saja mendengar firman, mendengar cerita, tetapi dapat melakukannya di hidup ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan dan komitmen kami untuk tetap percaya dan mengasihi Tuhan sebagai gembala yang baik. Amin. Aku jemaat kecil yang tersesat sendirian, mulai kiri, mulai kanan, siapakah yang akan menuju? Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku domba kecil jatuh ke lubang tak bisa naik, ku panik, ku menangis, teriak minta tolong. Siapakah yang akan menolongku? Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku domba kecil ketakutan dikejar si buah serigala yang lapar dan singa yang jahat. Siapakah yang akan dituju? Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku domba kecil kehausan kelaparan, ku ingin sungai yang jernih dan rumput yang hijau. Siapakah gembalaku? Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, sekarang adik-adik kita akan belajar ayat hafalan minggu ini yang terdapat dalam Alkitab dalam Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Mari membaca Alkitab. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Adik-adik tutup Alkitab. Lihat Pak Encik Wina mau pakai alat peraga. Oke? Nah, adik-adik yang di rumah dapat lihat ini? Ya, mari menghafal bersama-sama. Yohanes 10 ayat 11.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Satu kali lagi. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Nah, adik-adik, digambar di sini, orang lihat ada gambar apa di sini? Di sini adalah gambar, yang gambar pertama ini adalah gambar Yesus. Aku di sini huruf besar, berarti kalau huruf besar menunjukkan Tuhan, Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik apa itu gembala? Gembala adalah seseorang yang menjaga kawanan ternak, domba atau ternak-ternak. Gembala petugas ini adalah untuk membawa ternaknya, menggembalakan, kasih makan rumput, kasih minum, melindungi domba. Kalau di sini Tuhan Yesus menceritakan tentang domba, gembala yang melindungi domba-dombanya. Berarti itu gembala kasih makan domba, bawa di padang rumput yang hijau supaya domba-domba boleh mau makan, dan bawa di air yang bersih supaya mereka boleh minum. Dan ini gembala menjaga domba-domba. Kalau ada binatang buas, serigala atau singa atau binatang buas lainnya mau menerkam ini domba-domba, sang gembala melindungi domba-domba sehingga domba-domba selamat. Nah, kalau ada yang domba-domba yang hilang, gembala cari. Nyana mau kasih biar adik-adik. Itu gembala cari itu domba dan bawa pulang sama-sama. Nah, tugas gembala adalah melindungi domba-domba. Dan gembala sayang itu sama domba-domba peliharaannya. Tuhan Yesus di dalam Alkitab menunjukkan bahwa sang gembala adalah Tuhan Yesus sendiri, dan domba-dombanya adalah manusia. Manusia itu boleh tolong lihat di gambar. Ada anak-anak, ada mama papa, oma opa, kakak adik, semua terang manusia, enci-enci adalah domba-domba. Dan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Rela mati untuk domba-domba. Kita semua, tadi terang sudah dengar cerita toh, Encik Pendeta bilang, semua manusia berdosa di dalam Roma 3 ayat 23. Dan Tuhan Yesus datang di dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Tuhan Yesus sayang adik-adik, Tuhan Yesus sayang encik-encik, sayang torang semua. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Waktu Tuhan Yesus di kayu salib, adik-adik lihat tuh gambar ini, tangan dan kaki dipaku. Di saat dipaku keluar apa? Darah. Nah, darah Yesus telah menyucikan kita daripada segala dosa. Toh? Ayat hafalan minggu lalu tuh itu, darah Yesus, anaknya itu telah menyucikan kita daripada segala dosa. Dan ketika Tuhan Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus menjadikan kita pemenang. Siapa yang percaya, diselamatkan dari dosa dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Gembala yang teramat baik, luar biasa baik. Terpujilah Tuhan Yesus. Sekali lagi kita orang ayat hafal sama-sama ayat hafalan. So, boleh encik mau tutup? Atau biar buka aja nih? Oke, 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 11.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Nah adik-adik, siapa yang sudah hafal, Encik harap adik-adik boleh mau hafal dan mau kirim nih itu hafalan, rekam dan kirim Pak Encik-encik. Boleh kirim Pak Encik-encik komisi atau Pak Encik-encik kolom. Oke? Selamat menghafal adik-adik. Tuhan Yesus sayang semua adik-adik. Adik-adik, dalam ibadah perayaan Paskah kita hari ini, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan beri buat kita setiap hari. Dan sambil persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Kita akan masuk dalam doa penutup yang nantinya akan dipimpin oleh Encik Pendeta Dorin Watania Sopamena Sarjana Teologia. Namun sebelumnya kita menyanyi lagu Tuhan Dengar Doaku. Tuhan dengar doaku, doaku, Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Kau belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syukur. Kunci tangan, tutup mata, mari berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang merangkul dan mendekap kami dalam penuh kasih sayang. Di tengah-tengah sukacita dan kebahagiaan, perayaan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan Hari Anak Gemim tahun 2021. Semua yang boleh kami lakukan Tuhan punya keterbatasan. Tetapi Allah dalam kasih-Mu dan kuasa-Mu memperlengkapi kami untuk ada dalam sukacita di perayaan Paskah dan Hari Anak Gemim tahun 2021. Sebagai persekutuan anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Sion Inangun, bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 18. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan dan kasih sayang-Mu yang telah Tuhan nyatakan di perjalanan hidup kami. Ketika kami boleh mengadakan ibadah dalam doa pujian, pembacaan dan pemberitaan firman-Mu maupun juga cerita yang sudah disampaikan,
dan ayat-ayat hafalan. Semuanya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Agar walaupun kami masih anak-anak sekolah minggu, tapi kami dapat pahami dan mengerti untuk dapat memberlakukan itu di kehidupan sehari-hari kami. Kami telah berkomitmen untuk kami dapat mengartikan hidup di dalam Tuhan, karena Engkau yang telah datang menyelamatkan kami. Engkau yang hadir sebagai gembala yang baik, yang tetap menuntun dan memberkati kami, dan juga mengajarkan kami untuk menjadi teladan di tengah-tengah hidup dan penghidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau berdoa untuk kehidupan masa depan kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Sioninangun. Kami punya harapan, Tuhan Yesus. Kami punya cita-cita. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, dan Tuhan layakan kami. Agar kami dapat kehidupan ini membanggakan orang tua, mama, papa, oma, opa, kakak, adik kami. Amat terlebih kami memberikan sukacita bagi Tuhan Yesus yang telah menyertai akan perjalanan hidup kami. Masa depan kami semua Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Begitupun juga kami mendoakan orang-orang tua kami dalam setiap usaha dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami maupun juga kehidupan masa depan pendidikan kami. Kekuatan, semangat, sukacita, dan kebahagiaan menjadi bahagian bagi orang-orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dalam setiap tugas pelayanan dan tanggung jawab. Komisi anak sekolah minggu, mulai dari tingkat sinode wilayah sampai dalam persekutuan Jemaat Gemim Sioninangun. Dari Cipenatua Dr. Olive, semua perangkat komisi yang ada, guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 18, yang tetap setia memberi diri dalam kerja pelayanan bersama. Tuhan tuntun bimbing, Tuhan berkati kami. Kasih setia dan rahmat-Mu memperlengkapi kami dalam pekerjaan Roh Kudus, agar kami tetap setia bertanggung jawab dalam kerja pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menikmati akan pesta raya sukacita di perayaan Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan juga Hari Anak Gemim tahun 2021 yang telah menyertai dan menuntun kami semua. Engkau adalah gembala kami yang baik. Pekerjaan selamat-Mu telah dinyatakan, maka kami percaya sungguh kasih dan pemeliharaan Tuhan pun juga menjadi bahagian bagi kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Gemim, untuk mau melihat tentang tanda kasih sayang Tuhan yang telah menyertai akan perjalanan hidup kami dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin ada dalam kelemahan fisik, guru-guru sekolah minggu, maupun juga orang-orang tua kami, mama, papa, oma, opa, semua kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa kebangkitan akan memulihkan kekasih-kekasih kami, agar mereka diberikan kekuatan, semangat dalam menjalani akan hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi sekalian mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan syukur sebagai tanda ucapan syukur sukacita kami atas segala kelimpahan berkat yang telah Tuhan berikan di hari perayaan Paskah ini. Ajarilah kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk tahu mensyukuri segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan untuk kami nikmati di kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Semua kami yang boleh mengambil bagian di perayaan Paskah dan Hari Anak Gemim tahun 2021. Komisi Anak Sekolah Minggu, Kak Ivana maupun juga kakak-kakak tim multimedia. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati kami dan layakan kami untuk kami terus bersaksi sepanjang perjalanan hidup
yang telah Tuhan anugerahkan bagi sekalian kami. Bangsa dan negara kami pun juga kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan inilah doa kami Bapa, inilah ucapan syukur kami yang hanya kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadah perayaan Paskah dan Hari Anak Gemim tahun 2021 dengan menyanyi lagu Sejak Ku Kenal Yesus, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu Enci undang semua berdiri, dengan penuh semangat kita nyanyikan lagu Sejak Ku Kenal Yesus. Adik-adik, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah rangkaian acara ibadah kita hari ini sudah selesai. Kami guru-guru sekolah minggu, Komisi Pelayanan Anak, Jemaat Gemim Sion Winangun, beserta pendamping kami, Ibu Pendeta Dorin Sopamena, mengucapkan selamat
merayakan Paskah dan Hari Anak Gemim tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Paskah teman-teman dan selamat Hari Anak Gemim. Selamat Paskah. Selamat Paskah teman-teman dan selamat Hari Anak Gemim. Selamat Paskah teman-teman dan selamat Hari Anak Gemim. Terima kasih. Selamat Paskah teman-teman dan selamat Hari Anak Gemim. Selamat Paskah dan selamat Hari Teman, selamat Paskah dan selamat Hari Anak Gemim. Selamat Paskah. Selamat Paskah teman-teman dan selamat Hari Anak Gemim. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah teman-teman dan selamat Hari Anak Gemim. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Haleluya, Yesus bangkit. Selamat Paskah, selamat Hari Anak Gemim. Selamat Paskah teman-teman dan selamat Hari Anak Gemim. Hai teman-teman, selamat Hari Anak Gemim. Halo teman-teman, selamat Paskah dan selamat Hari Anak Gemim. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah teman-teman dan selamat Hari Anak Gemim. Selamat Paskah. Selamat Paskah teman-teman dan selamat Hari Anak Gemim. Selamat Paskah teman-teman dan selamat Hari Anak Gemim. Selamat Paskah. Happy Easter. Selamat Paskah teman-teman dan selamat Hari Anak Gemim. Hello everyone, my name is Jasmine. I would like to say to everyone, Happy Easter. I hope you all have a wonderful day and God bless you. Happy Easter everyone. Jesus has risen. Happy Easter everyone. God has risen. Yay!